Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, mudah-mudahan Azam dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya Zam untuk pembelajaran online IPA hari ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan permohonan maaf kepada Azam, khususnya di pekan kemarin, karena Bapak rasa pada pekan kemarin pembelajarannya kurang maksimal dan banyak guru-guru juga yang dalam mengirimkan tugas belum lengkap. Jadi Bapak ucapkan mohon maaf ya Zam, khususnya Bapak pribadi gitu, karena pekan kemarin juga Allah uji Bapak dengan ujian anak Bapak sakit dua-duanya. Pekan sebelumnya anak Bapak yang pertama sakit diare, tapi alhamdulillah sembuh tanpa dirawat di rumah sakit. Nah, selanjutnya 3 hari berikutnya anak Bapak yang kedua juga sama sakit diare, tetapi disertai dengan panas. Sakitnya itu berlangsung kurang lebih 5 hari, tetapi belum ada tanda-tanda membaik. Akhirnya pas hari Selasa Bapak rujuk ke rumah sakit karena melihat kondisi anak Bapak yang kedua sudah mulai lemas, kemudian dalam makan juga sudah tidak terlalu bersemangat dalam makan. Kemudian Bapak bawa ke rumah sakit dan dokter minta untuk dirawat. Alhamdulillah dirawat di rumah sakit sampai hari Jumat, dan hari Jumat siang boleh untuk pulang. Tadinya Bapak hari Jumat itu rencananya mau online gitu, cuman anak Bapak yang kedua pulang dari rumah sakit, jadi harus antar jemput dan lain sebagainya. Makanya Bapak belum sempat ngirim video ataupun tugas pembelajaran untuk hari Jumat yang IPA khususnya. Jadi mohon maaf ya Zam. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Azam dalam belajar, mengurangi keberkahan dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Yang mudah-mudahan selama pembelajaran online ini Azam tetap istiqomah, tetap semangat, tetap mandiri, dan tetap memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun online, insya Allah akan mudahkan Azam dalam pembelajaran. Karena kalau belajar di rumah itu banyak sumber-sumber belajar yang bisa dicari oleh Azam. Misalnya lewat internet, kemudian lewat buku bacaan misalnya kalau ada di rumah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya pesan Bapak Azam
tetap semangat. Insya Allah dari sebuah ujian atau cobaan pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada Azam. Seperti kisah Nabi Yunus ya dalam Al-Qur'an. Ya Bapak sekilas akan menceritakan tentang Nabi Yunus dalam Al-Qur'an. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke pembelajaran IPA. Ya, Allah utus Nabi Yunus untuk mengajak penduduk kaum Ninawa untuk bertaubat dan meninggalkan berhala agar menyembah kepada Allah. Tetapi penduduk kaum Ninawa tersebut secara mentah-mentah menolak ajakan Nabi Yunus. Bahkan penduduk Ninawa itu menghina dan mengusir Nabi Yunus dari kaum Ninawa tersebut. Padahal Nabi Yunus itu punya niat baik untuk mengajak kaum Ninawa agar bertaubat kepada Allah dan tidak mendapat azab dari Allah. Tetapi penduduk tersebut malah menentangnya. Nah, kemudian Nabi Yunus merasa kecewa dan memilih pergi untuk meninggalkan kaumnya. Pada suatu ketika Nabi Yunus berlayar atau meninggalkan kampungnya dengan kapal laut. Nah, kemudian tiba-tiba cuaca memburuk datang atau badai buruk datang. Sehingga kapal Nabi Yunus atau yang ditumpangi Nabi Yunus terombang-ambing. Nah, dengan berat hati nahkoda mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah penumpang. Nahkoda tersebut membuat peraturan, yakni melakukan undian. Siapa yang namanya keluar, itulah yang dilempar ke laut. Naasnya ketika undian 3 kali berturut-turut, nama Nabi Yunus lah yang keluar, sehingga mau tidak mau harus dilempar ke laut. Tidak lama setelah dilempar ke laut Nabi Yunus, datanglah seekor paus yang sudah ditugaskan Allah untuk menelannya. Nah, ketika Nabi Yunus tersadar bahwa dirinya tengah berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus sadar bahwa telah melakukan kesalahan besar, yaitu Nabi Yunus kurang sabar dalam mengajak penduduk Ninawa untuk bertaubat dan kembali pada jalan yang benar. Nabi Yunus menyadari hal tersebut, kemudian beliau terus mengucap istighfar dan memohon ampun kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengampuninya. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Nabi Yunus dimuntahkan atau dikeluarkan oleh ikan paus pada sebuah tanah tandus. Dari kisah ini ya, kisah bisa mengambil hikmahnya ya Zam ya. Jadi Nabi Yunus kurang sabar, kemudian dia menyadarinya dan kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Azam juga ya menyadari bahwa yang dilakukan kemarin itu tidak baik dan menjadi pembelajaran ke depannya agar Azam lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah dan menjauhkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu ya Azam sekilas tentang kisah Nabi Yunus, yang mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya
atau mengambil ibrohnya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada pembelajaran berikutnya, yakni kita akan belajar tentang IPA, yaitu materi tekanan pada zat. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini berkaitan dengan yang namanya bejana berhubungan. Berkaitan dengan bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan ini sebelumnya sudah Bapak jelaskan, yaitu seperti pada gambar berikut. Nah, bejana berhubungan artinya dua wadah atau lebih yang terhubung satu sama lain. Jadi jika ada dua wadah yang terhubung satu sama lain, maka bisa dikatakan itu bejana berhubungan. Nah, prinsip kerja bejana berhubungan, nah bisa dibaca di sini. Jika diisi zat cair yang sama, maka posisi permukaannya akan sama datar dengan syarat zat cairnya sejenis dan tidak terdapat pipa kapiler. Seperti itu. Jadi misalnya kalau dari teko ini, kalau misalnya mengisi teko di bagian yang besarnya itu, nanti volumenya itu akan sama. Misalnya volumenya airnya di sini, gitu ya misalnya. Maka nanti yang pipa yang terhubung keluarnya yang sebelah sini akan sama tingginya karena saling berhubungan. Gitu. Ini sama dengan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini masih terkait dengan tekanan pada zat cair. Kalau yang sebelumnya tekanan hidrostatis, nah sekarang hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, gaya yang bekerja pada zat cair dalam wadah tertutup. Jadi ada sebuah zat cair dalam wadah tertutup ya. Maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah sama besar. Nah, bisa dilihat dari sebuah gambar ini ya. Nah, ini ada dua buah penampang atau dua buah bejana yang berhubungan. Ada di sini penampang pertama, ini penampang kedua. Ini penampang yang pertama itu kecil luasnya, penampang yang kedua luasnya lebih besar. Nah, dari penampang yang pertama sama yang penampang kedua ini penampangnya terhubung satu sama lain. Seperti pada tadi bejana berhubungan. Nah, jika ada tekanan pada penampang satu, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke penampang kedua karena terhubung gitu ya zat cairnya. Misalnya kalau di sini didorong di penampang satu, maka nanti akan ada gaya reaksi penampang kedua sehingga akan terangkat. Sebaliknya kalau ada tekanan dari penampang kedua, gaya aksi, nanti akan ada gaya reaksi pada penampang yang pertama. Jadi sebaliknya seperti itu. Nanti ada gaya aksi, reaksi, dan seterusnya. Karena ini saling berhubungan, maka disebut dengan hukum Pascal. Jadi gaya yang bekerja pada zat cair dalam wadah tertutup, maka tekanannya akan diteruskan ke segala arah sama besar. Kemudian dalam hukum Pascal ada persamaan ya, P1
sama dengan P2. Seperti sebelumnya, P itu yaitu tekanan. Jadi tekanan pertama sama dengan tekanan kedua, yang artinya tekanannya sama. Nah, kemudian dalam hukum Pascal itu ada persamaan F1 per A1 ya, ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu gaya, berarti F1 berarti gaya yang bekerja pada penampang 1. Satuannya yaitu Newton. Jadi ingat ya, F1 itu adalah gaya pada penampang 1 atau penampang pertama, bisa juga dikatakan seperti itu. Kemudian ada F2, berarti gaya yang bekerja pada penampang 2 atau penampang kedua. Satuannya sama yaitu Newton atau N ya, Newton. Nah, biasanya kalau F1 itu kecil gitu ya, biasanya ditempatkannya di sini seperti gambar sini, F1, ini F2 seperti itu. Kemudian kalau ada A1, maka ini luas penampang 1. Satuannya cm persegi atau meter persegi. Cuman yang sering digunakan biasanya cm persegi. Karena penampang pada hukum Pascal biasanya ukurannya paling gampang itu diukur dengan senti, karena kecil-kecil ya diameternya atau luasnya. Sedangkan A2 berarti luas penampang 2 atau luas penampang kedua. Satuannya sama, cm persegi atau meter persegi. Nah, itu ya untuk persamaan rumusnya. Kemudian, nah, kita lanjutkan rumus berikutnya. Kalau tadi kan masih persamaan, kalau ini kan masih persamaan rumus ya, rumus asli. P1 sama dengan P2, F1 per A1, F2 per A2. Ini rumus utama. Nah, kemudian ada pertanyaan, jika mencari F1 bagaimana caranya atau rumusnya apa gitu. Nah, untuk mencari F1 ya, F1 ini misalnya yang ini dicari F1, maka diluruskan sini nih. Nah, maka F2 dikali A1 dibagi A2. Cari F1 diluruskan. Sebaliknya kalau mencari F2, maka F1 dikali A2 dibagi A1. Ini Bapak sengaja tuliskan rumusnya yang ini ya, yang cari F1 sama F2. Ini juga bisa langsung di persamaan di rumus utama hukum Pascal. Cuman agar lebih mudah, Bapak pisahkan. Kalau mencari F1 berarti F2 dikali A1 dibagi A2. Mencari F2 berarti F1 kali A2 dibagi A1. Seperti itu ya Zam ya untuk rumus-rumusnya. Nah, kemudian hukum Pascal ini sering diaplikasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan diciptakan oleh beberapa ahli gitu. Misalnya yaitu ada alat yang namanya dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi ada 2 buah penampang, ada 2 buah gaya, dan ada luas penampang 1 dan penampang kedua. Nah, dongkrak hidrolik ini sering digunakan untuk mengangkat sebuah ban mobil biasanya ya, untuk dongkrak hidrolik ini biasanya. Baik itu mobil yang kecil maupun mobil yang besar ukurannya gitu. Kemudian
bagian-bagian dongkrak hidrolik, ada beban pengangkat atau nanti yang akan menghasilkan gaya reaksi atau gaya pada penampang kedua. Kemudian tuas pengungkit agar nanti ada gaya di sini ya, gaya F1 atau gaya pertama atau pada penampang pertama. Katup hisap 1, kemudian katup dorong 2. Itu ya. Nah, dongkrak hidrolik yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kempa hidrolik. Kempa hidrolik ini ya seperti ini gambarnya. Nah, ini digunakan biasanya di bagian alat-alat berat, karena nanti ini bertugas untuk mengangkat atau menarik ya, ataupun kalau dalam ekskavator untuk menaikkan dan menurunkan lengan, misalnya di sini ya ada yang bagian ini nih, kemudian yang ini untuk menaikkan atau menurunkan sinduk ya, atau alat yang digunakan untuk menggaruk tanah gitu. Jadi penerapan hukum Pascal yang kedua yaitu kempa hidrolik. Selanjutnya itu rem hidrolik, atau kalau sekarang dikenal dengan rem cakram. Ini biasanya ada pada sepeda motor, pada mobil. Nah, ini lebih ringan ya untuk penggunaannya. Jadi pengeremannya itu tidak butuh tenaga yang besar, karena terhubung antara yang depan itu bagian pedal pada rem dengan master rem di bagian piston bagian master rem gitu, terhubung, jadi lebih mudah dalam mengerem dan lebih pakem lah kalau bahasa Sundanya gitu, lebih aman gitu dalam pengereman. Cuman kalau misalnya oli remnya sudah mulai habis karena proses penguapan atau pemanasan, nah ini rawan terjadi remblong. Makanya biasanya kalau kendaraannya untuk kendaraan jarak jauh ataupun kendaraan umum itu harus dicek setiap waktu, terutama untuk perjalanan jauh, biar dalam pengereman tidak terjadi loss atau remnya itu blong gitu, jadi lebih aman gitu. Yang selanjutnya pengaplikasian hukum Pascal yang selanjutnya yaitu alat pengangkat mobil. Nah, ini sering ditemukan, kalau yang warnanya merah ini sering ditemukan di bengkel mobil. Kalau yang sebelahnya biasanya banyak ditemukan di tempat cuci mobil, yang tujuannya untuk mengangkat mobil agar ketika dicuci lebih gampang dalam pencuciannya, karena bagian kolong mobil itu sulit untuk dibersihkan kalau tidak diangkat. Jadi kalau diangkat lebih mudah biar lebih kelihatan. Itu alat pengangkat mobil ya. Contoh penerapan yang keempat. Nah, selanjutnya ini ada satu buah contoh soal. Contoh soal tentang hukum Pascal. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar pompa hidrolik di bawah ini. Jadi ada sebuah gambar pompa hidrolik ya di bawah ini. Nah, jika luas penampang adalah 3 cm, artinya luas penampang pertama kan sama ya 3 cm, maka 3 cm persegi
Dan luas penampang kedua, maksudnya ini ya, luas penampang kedua yaitu 50 cm persegi. Jika berat beban 5000 Newton atau gaya yang nanti bisa terangkat itu 5000 Newton, berarti ini dikatakan sebagai F2. Maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar berapa Newton per meter persegi. Nah, kita lihat ya, kita analisis dari sebuah soal ini. Maka untuk memudahkan seperti yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya ya dalam hitungan fisika itu, maka tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Di sini bebas ya diketahuinya mau apa dulu. Cuman kalau Bapak biasanya dari bagian atas dulu. Berarti diketahui 5000 Newton. Nah, 5000 Newton ini berarti ini beban W, atau bisa dikatakan juga F2 ya, W atau F2. Berarti sama dengan 5000 Newton. Tulis samain ya, 5000 Newton, 5000 Newton. Kemudian A1 berarti luas penampang pertama. Luas penampang pertama yaitu 3 cm persegi. Ditulis lagi 3 cm persegi. Kemudian ada A2 atau luas penampang kedua yaitu 50 cm persegi. Tulis 50 cm persegi. Ditanyakan F1 sama dengan titik-titik tanda tanya. Karena di sini ada keterangan gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar berapa gitu. Selanjutnya berarti langsung jawab F1 sama dengan F2 dikali A1 ya dibagi A2. Seperti pada rumus pertama ya yang tadi Bapak jelaskan. Ada rumus asli sama rumus tambahan agar lebih memudahkan. Berarti kalau mencari F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2. Maka F1 sama dengan 5000 dikali 3 dibagi 50. 5000 dikali 3 maka 15.000 dibagi 50. Nah, biar gampang ini coret 1500 dibagi 5 sama dengan 300 Newton, atau 15.000 dibagi 50 sama dengan 300 Newton. Itu ya. Nah, itu untuk cara mencari F1. Untuk mencari F2 juga sama, tinggal pakai rumus yang tadi. F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. Seperti itu ya untuk rumus-rumusnya. Nah, sekarang setelah Azam melihat contoh soal yang pertama, Bapak harapkan Azam bisa menjawab latihan yang ini, latihan soal yang pertama sama latihan soal yang kedua. Untuk latihan soal yang pertama, untuk diketahuinya sudah Bapak tulis ya. W atau F2 sudah ada, kemudian A1 sudah ada, A2 sudah ada, ditanyakan F1, tinggal masukin rumusnya, nanti tinggal masukin angka-angkanya. Nanti Azam coba masukin ya yang diketahui ini ke dalam rumus yang ini, yang F1 itu angka-angkanya dan hasilnya berapa, nanti berapa hasilnya. Itu yang latihan soal yang pertama. Latihan soal yang kedua ini dibalik, yaitu mencari F2. Sudah ada F1. Kalau yang ini mah mencari F1, kalau yang ini mencari F2. Tinggal ikuti rumus yang tadi dan contoh soal yang cara menjawabnya. Insya Allah untuk soal-soal ini Bapak yakin Azam bisa lah gitu ya
Nanti tinggal latihan aja agar lebih penguatan, karena ilmu itu harus diikat dengan cara dicatat. Kalau mendengarkan saja tanpa latihan itu kurang maksimal gitu ya, makanya Bapak kasih latihan. Kalau hitungan harus ada latihan biar lebih kuat nanti ketika ujian atau ketika penilaian akhir tahun Azam bisa ya gitu. Nah, untuk materi IPA pada pertemuan hari ini segitu aja ya, atau dicukupkan segitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian materi dan lain sebagainya ya. Kedepannya mudah-mudahan pembelajarannya lagi lebih maksimal lagi, pembelajaran online-nya. Nanti Bapak usahakan yang terbaik buat Azam. Terus guru-guru juga Bapak nanti akan koordinator ulang gitu ya, agar bukan hanya mengirimkan tugas apa harapannya gitu ya, tetapi juga memberikan penjelasan agar Azam lebih mudah dalam pembelajaran ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap istiqomah, mudah-mudahan hafalannya juga ditingkatkan gitu ya. Semangat belajar juga ditingkatkan, jangan patah semangat. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik atau memberikan reward kepada Azam yang terbaik. Dari Bapak dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri Bapak sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.